ketemu lagi di channel Tias Ananda. Kali ini kita akan membahas tutorial make up simple untuk pergi ke kantor guys. Jadi looknya mungkin seperti ini, jadi simple. Nah, bagaimana tutorialnya? Saksikan terus channel Tias Ananda ya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel Tias Ananda, silahkan subscribe dulu agar Tias lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi aktifkan tombol lonceng agar tahu postingan-postingan Tias Ananda berikutnya. Menatap indah muan beline kalam mewibawa nengaenan hatine milih. Oke, sebagai langkah pertama, pastikan wajah kalian sudah dibersihkan dulu. Seperti wajah Tias ini sudah dibersihkan. Kemudian kalau kalian biasa memakai skincare, silahkan dipakai produk skincare kalian dulu, seperti toner mungkin, atau krim pagi dan sebagainya, eye cream dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kalian merasa wajah kalian siap untuk di make up, sekarang kita mulai dulu make up kita. Ini wajah Tias sudah dibersihkan, sudah memakai skincare perawatan rutin sehari-hari juga. Ini ala-ala Tias Ananda ya. Biasanya yang pertama adalah Tias akan memakai serum dulu. Nah, serum ini biasanya sangat penting. Kenapa? Karena Tias wajahnya agak kering. Jadi sebelum make up, kenali dulu wajah kalian. Itu tips dari Tias. Dimana kira-kira kekurangan wajah kalian, kemudian bagaimana jenis kulit kalian, itu yang harus kalian pahami dulu. Nah, Tias wajahnya itu kering. Ya, kering sekali. Kalau salah memakai produk saja pasti akan mengelupas, gitu ya, kering banget. Makanya Tias di sini perlu serum yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Nah, Tias memakai ini. Kalian bisa beli di online shop atau di mana ya. Oke, pertama kita memakai serum. Serum itu tahapan yang paling penting. Kenapa? Karena serum ini juga bisa mendukung efisiensi dari krim yang akan kita pakai setelahnya. Kemudian dia juga untuk meremajakan kulit. Kemudian fungsi serum itu mungkin banyak, tergantung jenis serumnya. Nah, yang Tias pakai ini berfungsi utamanya adalah untuk melembabkan kulit. Oke. Tias aplikasi pakai tangan aja, tangannya udah bersih ya. Tias juga nggak terlalu banyak, tidak suka terlalu banyak memakai alat make up. Jadi secukupnya saja. Jadi untuk wajah Tias, satu pump itu cukup untuk seluruh wajah. Setelah itu jangan langsung ditumpuk ya, tapi harus kita biarkan dulu si serum bekerja dengan maksimal. Boleh dengan kita menepuk-nepuk seperti ini agar dia meresap ke dalam lapisan kulit sehingga kerjanya menjadi maksimal. Jangan ditumpuk langsung ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah mulai meresap, boleh kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Oke, tahapan berikutnya adalah Tias bakal memakai pelembab moisturizer seperti yang Tias bilang, karena wajah Tias lumayan agak kering, jadi memerlukan fondasi pelembab yang harus bagus gitu ya. Nah, pelembab juga berfungsi untuk base make up kadang-kadang, jadi dia bisa membuat make up kita menjadi lebih awet ya. Ini Tias memakai pelembab, sebutin nggak? Oke, sebut ya. Ini Tias pakai Ultima. Biasanya pakai cuma satu pump. Nah, Ultima ini juga jenisnya macam-macam gitu ya. Jadi ingat, kalian boleh pakai merek apapun sesuai dengan fungsi yang ingin kalian capai. Jadi sesuai dengan apa kebutuhan kulit kalian, kulit muka kalian gitu ya.
biasanya Tias 1 pump sih sudah cukup. Nah, si pelembab ini biasanya langsung membuat muka kita jadi moist gitu ya, jadi lembab banget, bercahaya. Wanginya juga Tias suka, jadi makanya sudah berapa botol Tias habiskan untuk ini. Dari dulu cari merek lain mungkin ngerasa kurang pas. Sorry, ini bukan endorse tapi cerita saja. Kalau mau sampai ke leher juga boleh, tapi Tias sih jarang, kasihan soalnya alat makeupnya cepat habis. Setelah kita pakai pelembab, kita lihat wajah kita jadi jauh lebih moist dari yang tadi, jadi glowingnya itu glowing sehat ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan memakai sunscreen. Oke, kali ini Tias akan memakai merek sunscreen dari Humura. Sebenarnya Tias banyak punya merek sunscreen, cuman kali ini pakai yang Humura. Jadi ini berfungsi selain sebagai sunscreen, juga berfungsi sebagai moisturizer dan primer. Jadi semakin banyak pelembabnya, Tias merasa lebih aman untuk mukanya Tias, karena untuk mengurangi kekeringan pada wajahnya Tias ya. Ingat, sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Biasanya ini tahapan yang Tias skip ya, jarang banget memakai sunscreen karena kadang juga kepepet waktu karena cepet-cepetan. Jadi tahapannya bagian yang ini biasanya Tias skip. Jadi tergantung kalian juga. Kalau memang kalian merasa banyak beraktivitas di bawah sinar matahari, silakan kalian memakai sunscreen untuk melindungi kulit ya. Ini SPF-nya 50 PA++, jadi sangat aman untuk berada di bawah sinar matahari. Sepertinya ini Tias ngambilnya agak kebanyakan. Kita pakai sambil di leher juga. Nah, dia udah ada kayak semacam warna juga, sehingga membuat kulit kita jadi agak lebih putih gitu ya. Sekali lagi, ini bukan endorse, Tias cuma nge-share produk-produk yang biasa Tias pakai sehari-hari. Kalian boleh pakai sunscreen merek apapun yang kalian merasa cocok, yang tidak harus seperti yang Tias punya. Oke, setelah tahapan sunscreen kita lewati, karena ini sudah sebagai base juga, sebagai primer juga, jadi Tias nggak memakai primer lagi. Kalau kalian mau memakai primer lagi, silakan dipakai kalau memang itu sudah menjadi rutinitas kalian. Tapi karena kalian Tias merasa sunscreen tadi sudah juga berfungsi sebagai base, jadi Tias nggak memakai base makeup lagi. Oke, Tias akan langsung sekarang menuju ke foundie. Kalau memang kalian tidak terbiasa memakai foundie, kalian bisa memakai cushion mungkin, atau apapun yang kalian rasa cocok di muka kalian. Oke. Biasanya kalau untuk sekedar ke kantor, Tias memakai foundie yang ringan gitu ya, nggak terlalu tebal juga, yang cair ya, biar terasa ringan di wajah, juga nggak terlalu menyumbat pori-pori. Tias memakai biasanya yang ini udah sampai warnanya gini, yang Ultima. Ini bukan endorse, sekali lagi, itu yang Tias pakai biasanya kalau cuman pergi ke kantor ya. Tapi kalau pergi ke tempat lain yang memerlukan waktu yang lebih panjang, untuk misalnya untuk nyanyi, itu beda lagi ya. Mungkin Tias mix dengan foundie merek lain lagi. Kalau untuk sehari-hari saja, Tias cukup memakai ini kalau cuman ke kantor. Nah, tips dari Tias adalah pilihlah foundie yang sesuai dengan tone warna kulit kalian, gitu ya. Misalnya kulit kalian putih, carilah foundie yang tonenya agak putih, jangan yang coklat, karena akan membuat kulit kalian menjadi lebih hitam. Atau yang mungkin kulitnya agak hitam atau sawo matang, jangan memilih foundie yang putih. Kenapa? Karena kulit kalian bakal menjadi abu-abu, ya, bakal menjadi abu-abu.
Saran lagi satu adalah cukup memilih fondi yang mungkin satu tone lebih cerah dari tingkat kulit kalian. Kenapa? Karena fondi itu akan mengalami proses oksidasi. Oksidasi itu adalah proses berubahnya warna setelah terkena udara luar, gitu ya. Dia akan berubah warna biasanya menjadi lebih gelap, gitu ya. Makanya kita kalau Tias ya memilih fondi selalu yang tone-nya itu kalau tidak sama dengan kulit asli, tone-nya itu akan satu tingkat atau dua tingkat lebih cerah dari tone kulit asli kita. Makanya Tias selalu memilih tone yang pasti yang paling putih dari shade yang ada. Jadi kalau untuk Ultima ini Tias memakai tone yang ini berapa ya, udah hilang tulisannya, 06 ya, 06. Pokoknya yang tone yang 06 atau 05 ini ya, yang sudah agak hilang soalnya tulisannya di belakang karena sudah lama. Tias memakai pasti selalu fondi merek apapun Tias akan memilih mencari shade yang paling terang, gitu ya. Nah, karena kulit Tias agak putih gitu ya, jadi kalau memakai yang coklat kayaknya aneh banget di muka, gitu ya. Itu kalian pakai shade yang ingat yang sesuai dengan jenis kulit kalian, oke? Oke, sekarang kita mulai aplikasi. Kalian boleh memakai spon untuk ngeblendnya atau boleh pakai tangan. Kalau Tias biasanya di awal Tias lebih suka pakai tangan karena tangan itu menurut Tias adalah kuas yang paling bagus ya. Jadi dia akan bisa membuat rata. Lihat ya. Termasuk di mata ya, karena Tias nggak memakai base di mata, base eyeshadow. Tias langsung biasanya pakai fondi ini sebagai base untuk eyeshadow. Nah, yang bagian fondi kalian wajib juga nyampe ke leher biar nggak terlalu belang dengan kulit muka kalian. Tapi belang itu pasti nggak bisa dihindari ya. Nah, setelah itu baru Tias biasanya pakai tangan dulu untuk meratakan fondi ini. Kenapa? Karena tangan ini kuas yang paling bagus menurut Tias karena dia bisa menjangkau tempat yang tidak bisa dijangkau oleh blend atau oleh brush, gitu ya. Spoon blend maksudnya. Jangan takut ngerasa kok di awal ngerasa putih banget ya. Jangan takut, nanti setelah kita mengaplikasikan make up yang lain, dia akan sama dengan tone kulit kita kok jatuhnya. Apalagi fondi itu bakal mengalami oksidasi. Nah, setelah itu baru Tias akan putih banget ya, udah kayak topeng gitu. Oke, setelah itu baru Tias akan aplikasikan dengan menggunakan spons ya untuk meratakan.
boleh sampai di bibir juga, agar nanti lipstiknya juga warnanya lebih tahan lama dan lebih masuk. Jadi ngetep-ngetepnya itu agak lama gitu ya, agar lebih merata. Jangan takut ngerasa keputihan, karena nanti dia akan oksidasi. Ini di sini kelihatannya putih banget ya, padahal aslinya enggak kok. Ini karena pengaruh cahaya mungkin. Oke, setelah kita ngerasa cukup untuk ngeblend, intinya adalah saat ngeblend karena agar lebih merata fondi kita dan tidak menggumpal, ya. Nah, setelah itu Tias tidak pernah memakai concealer ya. Biasanya kalau kalian memiliki mata yang di bawahnya itu agak hitam gitu ya, kalian wajib banget pakai concealer dulu. Tias sebenarnya matanya juga agak-agak kayak mata panda gitu ya, tapi dia nggak pernah pakai concealer dan nggak punya juga, jadi bagian concealer itu kita skip ya, kita lewati. Tapi kalian kalau memang sudah terbiasa untuk memakai concealer, silakan memakai dulu di bagian bawah mata, terutama bagi yang matanya agak-agak hitam gitu ya, untuk mengantisipasi dan menyamakan warna dengan kulit muka kita. Oke, nah step berikutnya adalah blush on, tapi Tias biasanya pakainya cuman blush on dalam ya, nggak pakai blush on luar, apalagi ini cuman sekedar ke kantor biar nggak terlalu menor juga. Jadi ini agar kulitnya juga mukanya agak-agak cerah gitu ya, karena biar nggak putihnya putih gimana gitu ya. Jadi kita memakai blush on, tapi ini blush on cream ya, harganya juga murah. Tias memakai yang Pixi, ini udah mau habis malah karena udah lama banget, ini sudah setahunan kalau nggak salah, setahunan ini belum habis-habis gitu ya, karena dipakai sendiri. Oke, ini bentuknya agak-agak krim gitu ya. Nah, dia juga nggak pakai contouring dan sebagainya, jadi ini karena cuman ke kantor itu waktunya nggak banyak, jadi nggak isi contouring, nggak isi mancungin hidung, itu nggak ya. Jadi kita skip bagian itu, nanti mungkin kalau saat kita make up untuk keperluan lain, bagian itu pasti ada gitu ya. Dari pipi keluar gini ya, kayak gini. Oke, cuman segini aja, jangan banyak-banyak juga. Oke, sekarang kita tinggal ratakan pakai tangan dulu. Tias memakai yang warna pink ini, pink. Jadi kalau kalian suka yang warna lain, silakan cari sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini karena Tias memakai warna pink dan kulitnya juga agak putih gitu ya. Jadi walaupun pakai sedikit, pinknya itu udah nyala banget ya di pipi. Tapi jangan takut, nanti nggak akan terlalu kelihatan kok setelah kita pakai bedak. Merah banget ya, kelihatan pinknya pink banget gitu ya. Tapi jangan, sekali lagi jangan takut ya, kita cuma memakai cuman satu garis gini kok. Makanya Tias memakai alat make up itu biasanya lama-lama semua, karena kita makainya dikit-dikit. Ini udah kayak kebanyakan gitu ya. Dari pipi, di atas tulang pipi sedikit ya, di atas tulang pipi kalau Tiasnya. Karena kalau di tulang pipi ini biasanya kita pakai kontur ya. Ini karena kita nggak pakai kontur, ini di atas tulang pipi sedikit, habis itu bawa keluar seperti ini. Habis itu kita ratakan pakai tangan aja cukup. Tapi nanti kalau ngerasa perlu untuk pakai spons, silakan pakai spons.
Oke, kita ratakan pakai spons sekarang. Tias cuman pakai satu spons sih biasanya. Kalau bagian ini untuk meratakan fondi, Tias pakai bagian ini biasanya untuk meratakan blush on-nya. Pinknya nyata banget ya, kelihatan banget di kamera, tapi nanti jangan takut dia nggak terlalu kelihatan juga kok. Nah, setelah tahap ini baru kita memakai bedak. Tias tidak pernah, kalau bilang tidak pernah sih nggak, Tias jarang banget memakai bedak padat, jarang banget. Kalau untuk ke kantor, Tias cuma memakai bedak tabur. Karena pernah nanya ke temen yang tukang rias juga, hindari memakai bedak padat katanya, karena biar nggak terlalu untuk sehari-hari ya, karena nanti pori-porinya kita kesumbat, habis itu bisa timbul jerawat atau flek gitu ya. Jadi paling aman sehari-hari cuman memakai bedak tabur saja. Nah, Tias memakai bedak tabur saja. Ini juga merek Ultima ya. Nah, Tias pakai yang ini netral ya. Yang ini netral. Sehari-harinya sebenarnya Tias memakai cocoknya memakai yang light karena sudah habis. Ini dikasih minta sama kakak yang netral. Oke, masih cukup, nggak terlalu hitam juga kok, netral. Nggak terlalu membuat kulit muka coklat gitu ya. Karena tadi fondinya juga sudah shade-nya yang paling putih. Jadi sekarang kita pakai yang ratakan dengan menggunakan loose powder yang nggak terlalu putih juga. Itu kan sudah mulai, baru sekali oles pipi yang rona kemerahan tadi sudah berangsur-angsur menghilang. Nah, tahapan bedak tabur ini jangan pernah di skip ya, karena fungsi bedak tabur itu adalah untuk ngeset fondi kita agar lebih awet. Itu pengalamannya Tias sih. Nah, kalian boleh memakai aslinya dari sananya, atau boleh memakai kalau kalian juga bisa memakai kuas. Pemakaiannya, pengaplikasiannya terserah kalian, nyaman-nyamannya kalian. Kalau Tias biasanya memakai asli, spons asli dari produknya. Oke, termasuk di leher ya. Agar kulit muka nggak terlalu jomplang juga dengan leher. Kan udah nggak jomplang banget, walaupun kulit muka lebih putih itu pasti ya, karena kulit muka kita perawatan leher, jarang-jarang kita ikutin perawatan leher juga. Jadi kulit muka pasti bakal lebih putih, itu memang wajar. Nah, udah, itu kan yang tadi pink blush on-nya itu kelihatan banget, sekarang sudah enggak. Jadi sekedar memberi warna saja biar muka kita menjadi lebih cerah, gitu ya. Terutama yang kulitnya putih banget ya, putih banget itu wajib memakai blush on, karena biar nggak putihnya itu gimana ya, biar bagus, lebih cerah gitu. Oke. Setelah tahapan bedak kita lewati, ini bedak tabur. Kalau sehari-hari Tias tidak memakai bedak padat lagi, tapi kalau memang kalian kebiasaan untuk memakai bedak padat, silakan pakai bedak padat itu setelah mengaplikasikan bedak tabur. Oke, misalkan seperti ini ya. Setelah memakai bedak
tabur. Kalian mau memakai bedak padat lagi boleh. Kalian boleh memakai kuas biar tidak terlalu tebal, karena kalau kalian memakai spons aslinya bakal tebel banget dong. Apalagi hanya untuk ke kantor bakal ketebelan bedak nanti jatuhnya itu ya. Biar lebih natural, kalau kalian memang biasanya wajib banget sih pakai bedak padat gitu misalnya, kalian cukup nanti ya sini merek Rans ya, bedak padatnya ini juga masih utuh karena jarang banget dipakai kalau nggak ke acara-acara tertentu saja. Oke, setelah itu kalian cukup tap-tap seperti ini saja biar tidak terlalu tebal juga. Ini sekedar ngeset bedak taburnya biar lebih tahan lama. Oke, cukup, jangan banyak-banyak. Kalau di leher mau ditambah boleh. Nah, setelah itu sekarang kalian bebas, kalau mau memulai dari mata boleh, kalau mau memulai dari alis juga boleh. Sejujurnya Tias itu paling nggak suka pakai alis-alis, tapi berhubung karena alisnya ini bagian luarnya ini kok kayaknya lebih bulunya itu nggak terlalu banyak, jadi agak-agak kelihatan putih dia. Sedangkan bagian dalamnya ini bulunya banyak hitam, tapi bagian luarnya ini yang biasanya apalagi kalau foto selfie itu kelihatan nggak pakai alis bagian luarnya ini, makanya dia terpaksa pakai alis-alis gitu ya. Oke, biasanya pakai alis-alisnya juga kalau cuman ke kantor, cuman ngisi bagian luar yang tadi Tias bilang itu, yang cuman ngisi bagian luarnya yang kayaknya kekurangan bulu itu aja. Nah, ini Tias pakai ini mungkin sudah pensil alis yang dipakai oleh banyak orang itu ya, merek Viva. Ingat, bukan endorse. Oke, Tias cuman biasanya bagian luarnya ini saja, di bawahnya dulu, habis itu baru di atasnya. Pokoknya tidak menambah tebal alis asli, cuman mengisi saja bagian yang Tias rasa kurang tebel gitu ya. Cuman gitu. Kalau mau di sini juga bisa, biar karena di sini juga agak-agak gini, bulunya agak-agak putih gitu. Nah, cuman segitu aja. Nah, alisnya Tias memang agak turun ya jatuhnya, makanya kesan matanya juga jadi lebih sayu. Itu kata salah seorang makeup artist yang pernah ngoreksi. Nah, dah. Begitu juga yang sebelah kiri ya. Jadi cuman ngisi bagian di luarnya saja, tidak menambah tebal dari alis itu, karena Tias nggak suka alis tebal-tebal.
Oke, cukup. Jadi biar lebih natural. Kalau kalian ngerasa alisnya bentuknya apa namanya, pensil alisnya mungkin salah gitu ya, kalian bisa perbaiki nanti dengan pakai concealer atau pakai sisa alas bedak kalian. Jadi kalau kalian ngerasa alisnya kok gini lebih dikit ya gitu misalnya, jadi kalian bisa perbaiki, kalian bisa garis ulang, bisa menggunakan bekas concealer, bisa menggunakan sisa fondi, bisa menggunakan juga, kalau Tias biasanya suka pakai Naturator. Nah ini kalau ada waktu ya, tapi kalau kalian cepet-cepetan ya pasti mungkin nggak bakal bisa lagi memperbaiki itu, skip pasti bagian ini. Tapi karena ini kita anggap kita banyak waktu, oke kita bisa benerin. Kalian boleh menggunakan seperti tadi sisa fondi, atau mungkin merek seperti alas bedak kalian, atau mungkin beli Naturator, ini bisa dibeli di online shop banyak ya. Oke, kalian juga pemilihan berasnya hati-hati, yang memang untuk memperbaiki alis gitu ya. Oke, setelah itu kita ke mata. Mungkin banyak yang kalau cuman ke kantor nggak usah pakai eyeshadow juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi Tias wajib banget pakai eyeshadow. Kenapa? Karena mata Tias, ingat sekali lagi, kembali lagi, kenali wajah kalian. Kalau Tias tidak memakai eyeshadow atau tidak memakai eyeliner, wajah Tias itu kelihatan sayu, kayak orang sedih gitu ya. Itu memang bawaan gitu ya. Makanya Tias ngerasa bagian penting dari make upnya Tias itu di bagian mata. Tias lebih fokus ke bagian mata. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan sayu, sedih gitu ya. Karena memang itu bawaan dari mata. Nah untuk sehari-hari Tias cuma memakai ini udah sampai merek dari Ines. Ini bukan endorse sih, tapi dia sarankan bagus banget ini ya, apa namanya, warnanya itu wah pakai sedikit aja udah gini bagus warnanya, keluar warnanya gitu ya, pigmented banget. Jadi Tias biasanya sukanya warna pink ya untuk sehari-hari. Jadi kalau untuk keperluan lain masih ada, mungkin ada merek yang lain lagi karena kita memerlukan banyak warna. Tapi kalau untuk ke kantor biasanya Tias cuman memakai warna ini, yang pink ini yang seri nomor berapa ya? Yang nomor 4. Tias memakai yang 04 Amsterdam. Biasanya Tias yang memilih itu adalah yang pink lebih tua. Ini karena pinknya muda banget. Ini pink yang lebih tua, sama yang coklat ini sebagai di luarnya, gitu ya. Tias cuman ngambil sedikit. Sekedar pakai eyeshadow saja, tapi pakai gitu ya, karena kalau nggak pakai itu seperti yang Tias bilang, wajahnya matanya menjadi sayu gitu ya.
nggak apa-apa ya, ada suara-suara luar. Oke, biasanya Tias pakainya kuasnya cuma satu, nggak banyak pakai kuas untuk eyeshadow kalau cuma ke kantor ya. Oke, setelah ini, setelah pinknya sudah, wajibnya adalah di sudut mata. Di sudut mata ini biar lebih seperti yang Tes bilang, biar matanya lebih agak gimana, kesannya agak galak gitu ya, lebih cerah juga. Jadi Tias biasanya memakai yang coklat tua ini sebagai bagian di apa namanya, di ujung mata saja, kayak seperti ini. Cuman gitu. Jadi untuk bingkai mata juga hanya seperti itu saja. Habis itu kita blend. Oke, itu bagian mata, tuh eyeshadownya finish, cuman segitu. Sebenarnya kalau sehari-hari cepet banget ya, cuman gas gitu ya, cepet banget. Tapi karena ini sebagai tutorial, oke lah agak-agak lama dikit sambil cerita. Nah setelah itu bagian yang paling penting lagi untuk mata adalah eyeliner. Kalau tanpa ini udah matanya udah sayu banget seperti ini, kan kelihatan sayu banget ya. Oke, kita pakai eyeliner. Ini yang Tias pakai ini adalah merek LT Pro ya, udah lama banget juga. Kalian boleh pakai merek apapun. Ini kayak ketebelan gitu ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ketebelan juga bisa kok diantisipasi. Pakai yang tadi. Ini nggak, cuman untuk merapikan aja ketebalannya, biarin aja. Oke. Nah setelah itu kita memakai maskara. Ini Tias pakai yang dari Maybelline.
biar kelihatan bulu matanya lebih panjang dan lebih banyak dan lebih lentik. Yang dari Maybelline juga fungsinya beda warna, beda fungsi ya. Ini kayaknya fungsinya untuk nebelin dan manjangin deh, lupa. Bisa tanya di counter-counter kalau mau beli. Nah, setelah itu di bawahnya juga diisi ya. Bulu mata bawahnya juga diisi. Tapi hati-hati pengaplikasiannya nanti, karena kadang-kadang muka juga kena. Oke, cukup. Jadi akan kelihatan bagian mata, bulu mata bawahnya jadi kelihatan ada bulu mata gitu ya, karena pakai maskara. Nah, tahapannya udah mau berakhir nih guys. Nah, sekarang tinggal memakai highlighter. Boleh pakai, boleh enggak juga sih, tergantung kalian. Tapi dia sih biasanya pakai ya, karena ngerasa lebih pede aja sih pakai highlighter gini. Oke, Tias memakai merek Hojo. Ini dibeli di online shop. Kayak gini, ini yang warna gold. Ada yang warna silver kalau nggak salah ya. Jadi biasanya cuman di bagian-bagian tertentu aja yang memakai highlighter. Jadi misalnya di bagian ini, di atas bibir biar lebih seksi. Ya. Tuh kan? Langsung kelihatan. Kemudian biasanya makainya juga di bagian bawah gini, di dagu. Jadi pakai di bagian-bagian yang ingin kalian tonjolkan gitu ya. Biasanya memakai di sini lagi. Jadi dia akan kelihatan lebih glowing, tapi glowingnya itu sehat loh. Bukan glowing gimana. Tuh kan? Jadi lebih bercahaya apalagi di malam hari. Oke, biasanya juga di tulang pipi. Bandingkan ya. Ini sudah pakai, ini belum. Glowingnya beda ya. Kan setelah memakai jadi glowing. Dan makainya di ujung hidung aja dikit, biar kesannya hidungnya itu agak-agak mancing gitu ya, karena hidungnya Tias itu pesek, tuh kan. Jadi kelihatan wajah kita menjadi lebih glowing, sehat. Kalian boleh pakai highlighter merek apapun, banyak sekali mereknya yang bisa kalian cari, nggak usah di online shop juga banyak, gitu ya. Oke, nah setelah itu baru tahapan terakhirnya adalah lipstick. Yes, akhir-akhir ini sih suka yang lipstick yang pink-pink gitu ya, tapi pakai yang lebih pink aja. Pink. Terus lebih biasanya pakai yang merek makeover untuk sehari-hari, tapi banyak juga merek yang lain yang Tias punya. Cuman untuk sehari-hari Tias karena suka pakai yang pink ini, jadi pakai yang merek makeover ini. Jarang memakai kuas ya untuk Tias, kalau pakai lipstick langsung aja.
jangan lupa di sudut bibirnya. Jadi deh. Kalau kalian biasa pakai kuas, silakan pakai kuas ya. Biasanya cuma suka pakai aslinya, kuas aslinya. Malah biasanya sering pakai tangan juga, langsung pakai tangan. Oke, tinggal kita sekarang menata rambut. Jadi tahapan di wajah kita sudah berakhir. Cuman sekian. Dan sekarang kita lihat hasilnya setelah kita merapikan rambut. Nah, siap untuk pergi ke kantor. Jadi sudah rapi, guys. Selamat mencoba. Nah, next kita akan membahas tutorial lagi make up untuk keperluan yang lain selain ke kantor ya. Dadah.